Dan mukjizat itu terbagi menjadi 4. Itu sesuatu hal yang bisa dikategorikan mukjizat tadi. Sekarang mukjizat itu terbagi menjadi 4. Apa? Yang pertama disebut dengan mukjizat syakhsiyah. Sekali lagi, yang pertama disebut dengan mukjizat syakhsiyah. Apa itu mukjizat syakhsiyah? Yaitu mukjizat yang keluar dari tubuh seorang nabi atau seorang rasul. Keluar dari tubuh seorang nabi atau keluar dari tubuh seorang rasul. Contoh, Nabi Muhammad mengeluarkan air dari sela-sela jemari, jari jemarinya. Ya, Nabi Musa pernah tangannya bercahaya, dimasukkan ke dalam bajunya kemudian dikeluarkan bercahaya. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit melalui tangannya, dan juga menghidupkan orang mati dengan izin Allah melalui tangannya. Jadi itu disebut dengan mukjizat syakhsiyah yang keluar dari tubuh seorang rasul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebut dengan mukjizat aqliyah atau mukjizat ma'nawiyah. Yang kedua mukjizat aqliyah atau mukjizat ma'nawiyah. Yang tadi saya jelaskan ini pertama. Mukjizat itu harus istilahnya tidak masuk akal atau tidak rasional, tapi ini ada mukjizat yang disebut dengan mukjizat aqliyah, mukjizat ma'nawiyah, artinya mukjizat yang masuk akal. Dan ini cuma satu. Coba tahu apa? Al-Quran yang kita pegang sama sekarang. Kalau nggak rasional Pak, gimana jadi petunjuk kehidupan kita? Kalau Al-Quran nggak rasional, bagaimana bisa jadi petunjuk jalan hidup kita? Makanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang rasional, dan itu mukjizat terbesar yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Itu disebut dengan mukjizat akliyah, mukjizat yang rasional. Kemudian yang ketiga disebut dengan mukjizat kauniyah. Sekali lagi, yang ketiga disebut dengan mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah ini mukjizat yang berkaitan dengan peristiwa alam. Contoh, bulan terbelah jadi 2. Kemudian di zaman Nabi Musa, tongkat bisa membelah lautan. Lautannya yang terbelah menjadi 2. Kemudian apalagi di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah memindahkan istana Ratu Bilqis. Itu yang berkaitan dengan alam, mukjizat kauniyah. Dan yang terakhir disebut dengan mukjizat salbiyah. Apa itu mukjizat salbiyah? Mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya. Contohnya apa? Contohnya ketika Nabi Ibrahim dibakar jadi api, dibakar di api. Maka api itu tidak berdaya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini Pak pernah saya praktekkan, bukan saya praktekkan, memang kebetulan waktu itu luar biasa. Saya memang waktu sebelum nikah Pak sering itu naik gunung lah istilahnya ya. Naik Gunung Lawu. Saya berdua naik gunungnya Pak. Ya, sama teman saya naiknya jam 9 malam. Di Solo, Gunung Lawu. Naiknya dari Solo. Gunung Lawu Pak bisa naik dari Solo, dari Madiun, dari lain dan sebagainya. Sebelum saya naik Pak, ada orang naik dari Madiun. Sudah hampir seminggu tersesat di Gunung Lawu. Ya. Kemudian sama tim dicari dan ternyata ketemu Pak. Naik dari Madiun, turunnya di Solo. Itu 7 orang dari Madiun. Apa yang diceritakan mereka ini Pak yang tersesat, mohon maaf, kata mereka bilang gini, emang Gunung Lawu itu Pak kering Pak, nggak ada airnya, kering sama sekali nggak ada airnya. Ya. Kemudian yang diceritakan nih Pak sama mereka, sebelum saya naik paginya, saya naik jam 9 malam paginya, kemudian mereka cerita begini, benar Pak, kami nggak ketemu air sama sekali. Mohon maaf kalau saya ceritakan, sampai kami minum air kencing kami sendiri. Saking keringnya Pak, sampai kami minum air kencing kami sendiri. Itu dia. Mereka bilang begitu. Saya belum naik Pak, saya deg-degan juga. Tapi bismillah, kita doa sama Allah, berdoa doang saya naik sama teman saya. Sampai di atas terjadi badai luar biasa, dingin Pak. Dan saya sudah beranggapan itulah hidup saya terakhir pasti. Istilahnya saya berserah diri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berserah diri sama Allah karena saya udah nggak sanggup lagi, dingin. Akhirnya saya coba semacam goa-goa kecil itu Pak. Kami Pak ketemu di atas itu, ketemu dengan orang Jakarta juga. Orang Jakarta ada sekitar 6 orang. Kalau saya berdua sampai di atas Pak, itu udah hampir setengah lebih perjalanan. Dingin luar biasa, dan kita nyalakan api Pak.
nyalakan api dan kita bukan bakar makanan tapi bakar diri kita sendiri. Dan setelah dibakar itu masih dingin, Pak. Jadi saya berpikir setelah saya membakar itu, saya teringat dengan mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dingin, Pak, saya bawa. Wah, ini masih belum, istilahnya masih belum mempan juga, api juga. Akhirnya kita cari bahan-bahan yang ketebal, kemudian kita tiduran dicari yang di tempat yang goa-goa kecil gitu, Pak. Itu dibakar masih belum mempan juga, masih terasa dingin. Dan saya ketika saya membakar tangan saya tersebut, saya teringat dengan mukjizatnya Nabi Ibrahim. Ternyata apanya? Yang dibuat dingin itu tubuh kita. Tapi kalau Nabi Ibrahim yang dibuat dingin apanya? Apinya Allah Subhanahu wa taala, apinya oleh Allah Subhanahu. Ya narukuni bardaw wa salam ala Ibrahim. Itu mukjizat yang disebut dengan mukjizat salbiyah, sesuatu yang tidak berdaya.